Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Fa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadisina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bi sanatil muttasil ila al-imami wa alihi rahimakumullah wa adan naf'a wa bi qadaraini amin. Wal maqalatu tasi'atu wal arbaun, maqalah yang ke-49. An ba'dil hukama radhiyallahu anhu man arafallaha lam yakun ma'al khalqi lazzatun li'annahu lam yajibu ghairillah la yuhibbu ghairillah la ghairu ghairillah wa man arbad dunya li'annahu faniyatun lam yakun lahu fiha rubah wala ikhtiyaril dunya darun baqiyah wala ikhtiyari darul baqiyah wa amilalah wa amalun laha. Wa man arafa Allah ta'ala lam yataqaddam ilaihi la khusumau ay lam yakbalu alaihi linahu qadarqal husumata kama qala al-Hasan rahimahu ta'ala. Makalah yang ke-49 daripada bab ketiga, ya, bab ketiga memberikan nasihat kita 3 hal, ya. Yang pertama dari para ulama an ba'dil hukama radhiyallahu taala, ya, dari sebagian hukama para ahli hikmah radhiyallahu taala anhu mengatakan man arafallahu lam yakun ma'al khalqi lajjah. Siapa yang mengenal Allah, maka dia tidak akan merasa lezat, tidak akan merasa senang bergaul dengan manusia, dengan makhluk Allah, dengan hamba Allah. Li'annahu lam yuhibbu ghairallah, karena dia tidak ada lagi rasa cinta kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, man arafad dunya, siapa yang tahu dunia, mengenal dunia, senang dan dunia, tahu dunia bi annaha faniyatun, bahwa dunia itu akan kekal abadi, lam yakun lahu fi raghbah, maka dia tidak akan mencintai dunia, ya. Al-ikhtiyari daril baqiyah, dia akan memilih kehidupan yang lebih kekal dan melakukan wan arafa adallahi lam yaqaddam ilahil khusmat. Siapa yang melakukan, siapa yang mengenal, mengetahui, ya, bahwasanya Allah itu adil, ya, bahwa Allah itu adil, maka dia tidak akan melakukan perbuatan yang zalim. Ini 3 hal nasihat bagi kita untuk kehidupan yang nanti dari sebagian para ahli hikmah. Yang pertama adalah dikatakan man arafallah, siapa yang mengenal Allah, ya, siapa yang mengenal Allah, lam yakun ma'al khalqi lazzah, maka dia tidak akan merasa senang, dia tidak merasa lezat, ya, bergaul dengan manusia, ya. Seorang kalau sudah mengenal Allah, makrifat kepada Allah, masalah dunia itu adalah nggak ada apa-apanya, ya. Dia pokoknya hanya kepada Allah, karena betul-betul sudah makrifat kepada Allah. Ini, ya, para, ya, ulama, para salafus saleh, para wali-wali, ya, itu makrifat kepada Allah, maka dunia ini udah nggak ada apa-apanya, nggak ada enak udah di dunia ini. Enaknya cuma hanya, ya, berkenal atau bergaul kepada Allah. Enaknya adalah ibadah kepada Allah SWT. Dunia itu sudah tidak ada apa-apanya, ya, dibandingkan dengan kehidupan di akhirat itu.
Ini orang yang sudah makrifat kepada Allah, ya. Sama duit udah ya, tapi dia selalu diberikan ya oleh Allah, ya, rezeki ya, duit yang banyak, tapi dia tidak udah ada cinta lagi dengan dunia, ya. Ini kalau kita baca riwayat hidup daripada ya wali-wali ulama salafus soleh itu duit udah enggak, ya gitu ya. Nah, kan sudah saya ceritakan dulu ya, seorang ulama dia dikasih seekor kuda yang sangat bagus, ya, dibawa ke masjid, ditaruh di situ, diikat, ya, keluar di situ ada orang bilang ya kuda cakep banget ya, kok cakep banget kuda. Ditanya kamu mau demen sama kuda, demen, mau dikasih, ya, dikasih. Kalau kita colek aja marah, ya. Jadi punya mobil cakep, ini orang kita cakep banget ya. Tanya lu demen nggak, mau nggak, kagak sampai situ kita. Kalau kita punya mobil cakep aja orang colek aja marah kan sayang. Tapi para ya orang-orang udah ma'rifat tuh sudah sampai ya setinggi itu sama dunia, sudah tidak lagi dia ya memikirkan masalah dunia, ya. Dulu ya, seorang ulama ya Nabi Umar nih yang resmiin masjid ini dulu ya, ada orang ngasih duit amplop, ya, amplop keblok, mungkin 10 juta 5 juta taruh gitu. Datang orang lagi, ya, saya mau usaha, tidak keluarin dah, udah punya modal belum, ya, itu ambil amplop, nggak pakai dibuka ke amplop, kasih orang, ya. Itu kalau kita masih sayang banget ya memang. Itu orang yang sudah marifat, ya, itu ya, dimana dia itu dengan dunia ya, dengan manusia itu udah ada nggak kelezatan, udah nggak enak itu. Enaknya cuman hanya ya berhubungan kepada Allah SWT. Itu orang-orang yang sudah tingkatnya makrifat, ya. Nah, untuk mencapai marifat ini ada jenjang-jenjangnya dan harus ada pelajari, ada ilmunya, harus ada gurunya, nggak bisa ya kita langsung pada marifat, ya. Ada yang sebut zuhud, ya, zuhud itu udah nggak senang sama dunia. Ada yang sebut uzlah itu sudah tidak bergaul ya dengan manusia, ya, dia cuman kalau tugasnya ngajar, habis ngajar udah pulang, paling berjamaah, selain itu enggak. Ada orang undang juga kagak, nggak datang. Ya. Kalaupun diundang didatang juga amplopnya nggak pakai ditulis dari si A, enggak. Iya, dikasih pos. Kalau jadi kan kondangan ditulis nggak amplopnya, tulis nggak namanya, tulis ya. Jadi tahu nih yang punya rumah dari siapa. Kalau orang-orang itu udah nggak kayak ditulisnya, udah ikhlas karena Allah SWT, ya. Itu orang yang nggak bergaul lagi dengan, nggak ngobrol lagi, nggak banyak ngobrol, kerjanya kalau emang di ngajar ya, habis itu berjamaah, habis itu nggak ada lagi bergaul, itu namanya uzlah, ya. Pertama tuh itu bisa nggak begitu, ya. Yang kedua adalah yang sebut yang khalwah itu sudah tidak berhubungan sama sekali dengan manusia. Dia mencari tempat di mana yang manusia itu tidak bisa ketemu, apakah dia di hutan, apa dia di goa, apakah di masjid, apa di mana, ya, dia cuma berzikir. Para ulama, guru-guru itu banyak yang pada di hutan atau diam di kamar, nggak keluar sama sekali, ya, seperti ya Habib Abu Bakar Gresik itu 15 tahun di kamar, zikir nggak keluar sama sekali 15 tahun. Ya. Ini orang-orang yang marifat, yang mencapai marifat, ya, udah nggak ada lagi sama dunia, itu nggak ada, nggak lagi hubungan.
ya. Itu orang-orang yang makrifat. Maka dikatakan ya di sini ya bahwasanya man arafallah lam yakun ma'al khalqi lazzah. Ya orang yang sudah makrifat kepada Allah, mengenal Allah, maka dia nggak ada lazat lagi ya untuk ya masalah dunia ya nggak ada, udah enak lidah. Itu orang-orang yang makrifat ya. Nah, itu cerita. Kalau kita masih jauh, kita masih demen ngobrol, masih demen jalan, ya kan, sama dunia masih enak ya, makan pengen yang enak-enak aja. Ya kalau orang-orang yang sudah ma'rifat makannya itu ya mungkin ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang 4 bulan sekali ya. Dia sudah berpikir ya kalau dia makan ya dia duduknya berapa menit ya, kemudian nyendok nasi berapa menit ya, sampai makan berapa menit, taruhlah ya 1/4 jam yang cepat itu dihitung. Kalau 1/4 jam makan tuh, nah kalau 1/4 dia zikir berapa ribu tuh udah tuh, makanya dia nggak kayak makan dan zikir aja. Ya, itu ya ini maka dikatakan ya man arafa Allah, siapa yang makrifat kepada Allah maka dia dengan dunia udah nggak ada rasa lezat, nggak ada nikmat. Kenapa kita masih merasa enak aja kalau kita ngobrol enak ya, makan pengen yang enak, memang makrifat kita masih terlalu di bawah. Kita mengenal Allahnya belum ya, maka itu kita ya hendaklah kita berusaha untuk selalu mengenal kepada Allah ya subhanahu wa ta'ala ya. Kalau tadi orang sudah mengenal Allah, sudah demikian rupa tentang masalah kehidupan ini, masalah dunia udah nggak ada apa-apanya ya. Itu ya, kalau kita tanya kenapa kita masih sama duit demen banget, iya, makan demen banget ya, bergaul ngobrol masih senang, kenapa? Makrifat kita masih terlalu di bawah. Maka itu ya hendaklah kita tingkatkan akidah kita, makrifat kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu jalan untuk kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an dalam surat Fussilat, wa sayarihum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq ya. Allah memperlihatkan ya kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah ya melihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah ya fil afaq, ufuk ya, ufuk ya, ciptaan Allah ada di langit ya gitu. Fi anfusikum, dan dalam diri kamu ya, dalam diri kita ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hendaklah selalu berpikir ya, dalam Al-Qur'an diperintahkan apalah tatafakkarun, apalah tatadabbarun, apa kau nggak berpikir, apa nggak bertadabbur ya. Berpikirlah, tadaburlah dengan alam untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Jangan pikiran kita cuma duit, makan, kerja. Tapi berpikirlah ya tentang ciptaan Allah ya. Di ufuk ada bintang berjuta-juta ya, itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan langit bigari hamadin, nggak pakai tiang, itu menunjukkan ciptaan Allah SWT. Deras banget ya, gimana di langit tadinya ya, kobakan mana ya, kolam mana, itu menunjukkan kekuasaan Allah. Berpikir kita ya tentang alam ya, yang gampang dah ya. Di kebun kita ada pohon cabai, ada pohon paya ya, akarnya jadi satu, tanahnya satu, tapi payaknya manis, cabenya pedas, nggak ketukar. Itu menunjukkan ciptaan Allah, menunjukkan kekuasaan Allah. Kita berpikir itu untuk meningkatkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah SWT. Kalau kita tidak berpikir
Ya gunakan akal kita nggak bertadabbur, hidup kita biasa aja dah, jalan subuh masjid pulang sarapan, ya sarapan yang udah tua-tua pada tidur atau baca Quran terus nggak berpikir ini nggak naik-naik. Kita bertadabbur ya dengan alam ya. Dan juga Allah katakan ya, wa fi anfusikum, dan dalam diri kamu pun itu banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita pikir dalam diri kita ini banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah ciptakan ya, mana untuk kita berpikir ya, terutama masalah ruh ya. Yas'alunaka 'anir ruh ya. Kalau ditanya tentang masalah ruh ya, min amrillah, itu urusan Allah. Ruh kita nggak tahu di mana adanya, bentuknya bagaimana, itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di dalam hadis ya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW, kullu sulami minan nasi alaihi shadaqah kullu yaumin yatumi syamsi. Ya, kita diciptakan oleh Allah dengan jasad yang demikian baik, dengan sempurnanya. Ya, dalam jasad itu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah katakan hadis dari Abu Hurairah, kita diciptakan ini, manusia ini diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kau diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk, bukan hanya sebaik-baik saja, tapi kita diciptakan oleh Allah, kita ini penuh dengan kenikmatan ya. Rasul katakan kullu sulami shadaqah, kita dibentuk oleh Allah, diciptakan oleh Allah dengan banyak sekali sambungan mafasil. Apa mafasil? Sambungan apa? Ini apa? Ruas-ruas, ya. Ruas-ruas nih, ada ruas jari, ruas tangan semua, leher, kaki semua itu. Kata Nabi, itu kita diciptakan dengan salah sami'ah wasitun. Ada 360 sambungan badan kita nih. Ya. Ada 360 sambungan. Buat apa? Supaya kita ini hidup penuh dengan nikmat, dengan banyak sambungan itu, hidup kita menjadi lentur, dan kita mau bagaimana saja nikmat. Kita mau bagaimana aja enak tuh. Ya. Itu hidup sila enak enggak? Karena ada sambungannya. Coba kalau nggak ada sambungannya. Ya. nggak sila gini, melonjor aja. Ya. Ini enak ya, kita sila gini, enak sambungannya. Jadi capek ntar melonjor, ya kan? Jadi capek kan senderan itu, karena ada sambungan, karena ada sambungannya. Allah ciptakan dengan sempurnanya. Ya. Nah ini kita harus berpikir, merenung. Tapi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu apa kamu nggak pikirin, nggak lihat? Di situ ada kekuasaan Allah. Ya. Situ ada kekuasaan Allah, ya. Belum ada darah mengalir, ya, dengan teraturnya, ya, dengan jantung dengan teraturnya, ya. Allah ciptakan kita dengan seimbang artinya tangan kita sama, kiri kanan sama, kali gedean nih, gedean kan sama, ya, sama itu semuanya, ya. Lingkar kita sama, seimbang. Ini harus kita renungkan. Al-Quran selalu apalah ta'qilun, apalah tubsirun, apalah tatakakalun. Apa kamu enggak lihat, apa kamu enggak pikirin, apa kamu tidak renungkan, apa kamu tidak tadaburkan, di dalam diri kamu itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hendaklah selalu bertadabur supaya keimanan kita terus, keyakinan kita semakin mantap. Kalau kita nggak berpikir, kita kan hidup ini cuma rutin aja, bangun tidur, ya, sembahyang, sarapan, jalannya kerja, nggak pernah mikir alam bagaimana, ya kan? Nggak berpikir bagaimana diri kita. Nah ini, ya, jadi
Kalau orang yang makrifat kepada Allah, ya sudah betul-betul makrifat kepada Allah ini, maka dunia itu sudah tidak ada, dan sudah tidak perlu lagi yang ada apa-apanya. Ya, sudah ya. Kalau para ulama, para aulia, ya bukan nggak punya harta, tapi nggak sampai di hati, ya sampai di hati. Kalau kita kan di hati duit, di hati kita sayang banget punya duit. Ya, mau sedekah aja mikir dulu, kali mikir, iya, ya. Ngapa memang itu ya, memang keyakinan kita demikian. Maka kita mulai banyak berpikir, terutama kita sholat malam, kita dabur 10 menit ya, berpikir tentang alam, tentang diri kita. Itu nanti ada pergerakan, peningkatan akidah dan keyakinan kita. Ya, sudah. Kalau kita masih belum demikian, kita tidak akan bisa meningkat. Gitu ya. Jadi banyak berpikir di sini ya. Kita harus lebih lagi mengenal kepada Allah, mengenal ciptaan Allah. Ya, karena kita tidak bisa mengenal Allah, yang bisa kita kenal ciptaan Allah SWT. Ya, yang harus kita renungkan ciptaan Allah untuk meningkatkan, mantapkan keyakinan kita kepada Allah. Ya, itu ya. Itu ya. Jadi yang pertama adalah makrifat kepada Allah. Orang sudah makrifat kepada Allah, ya hidupnya ini ya tidak ada lagi memikirkan kelezatan dunia, yang dia hanya berhubungan pada Allah SWT. Ya, ya. Yang kedua ya adalah ya dimana ya, dikatakan man arafad dunya lam yakun lahu fiha raubah. Ya, barang siapa makrifat dengan dunia, maka dia tidak cinta kepada Allah. Siapa yang makrifat kenal banget sama dunia, cinta sama dunia, dia nggak kenal kepada Allah. Ya. Kalau dia kenal banget sama dunia, kalau jalan-jalan enak banget dah. Kalau makan nikmat ya, begitu kenal, wah makanan yang begini macamnya, ini namanya kenal banget sama dunia, ya. Gitu kan, dengan anak-anak suka makan kan di restoran, wah ini makanan Jepang, makan ini, kenal banget sama dunia, dinikmati sama dunia banget ya, maka dia nggak kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau orang hatinya ya cinta dengan dunia, maka dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kebalikan dari tadi ya. Jadi kalau orang masih cinta sama dunia, maka dia tidak mengenal kepada Allah ya, atau dia cinta dunia ya dan cinta kepada akhirat ya. Itu kalau cinta dunia besar, maka cinta ke akhiratnya ya. Karena Allah tidak menciptakan itu dua hati dalam diri kita. Allah menciptakan satu hati. Ya, satu hati. Ya, kalau cinta dunianya besar, cinta akhiratnya. Kalau cintanya akhiratnya besar, maka cinta dunianya kecil. Ya, kecil gitu ya. Memang di dalam diri kita ini memang Allah ya, berikan, Allah ciptakan, Allah kasih, memang dalam hati kita ini ada senang dengan dunia. Ya, dalam hati kita ada senang, ada hawa nafsu sama dunia, ada senang. Ya, cuman bisa dilihat kesenangan dengan dunia ini bisakah dijadikan untuk kesenangan di akhirat? Gitu ya. Dia senang sama duit, senang sama dia cari duit biar dia. Bisakah duit yang didapatkan ini untuk mendapatkan kesenangan hidup di akhirat nanti? Dia rajin sedekah, rajin infak, ya, gitu. Jadi lihat duitnya, tapi udah dapat dia ya untuk kesenangan akhirat. Nah itu ya. Tapi kalau orang yang senang dunia aja, ya, kemudian sama akhirat tidak dia begitu senang, ibadah orang senang.
itu kalau cinta dunianya itu betul-betul sangat cinta dan dia nggak memikirkan tentang akhirat. Ya, karena dunia ini hanya mataun, ya, harta kesenangan dunia aja. Ya, ini Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal haras zalika mata'ul hayatid dunya. Ya, dalam surat Al-Imran. Zuyyina linnas, ya, dihiasi dalam diri manusia ini hubbus syahawat, ada hawa nafsu, ada kesenangan dalam diri kita. Dan manusia itu ada hawa nafsu, ada senang, ya. Yang pertama apa? Hubbus syahawat minan nisa, kepada perempuan. Yang paling tinggi senang kita, nafsu kita yang pertama sama perempuan. Oh, ya. Semua orang laki yang normal senang sama perempuan. Kalau nggak senang kagak normal. Allah sudah ada, ya. Cuman nafsu senang sama perempuan ini bisa nggak diarahkan untuk bisa mendapatkan kehidupan di akhirat nanti. Di akhirat juga nanti ada perempuan, ya, ada bidadari banyak. Ya, lebih banyak orang yang, ya, bisa jatuh di kaki perempuan. Ya, iya bisa, yang nggak bisa mengendalikan ya menjadi dosa. Ada yang sudah berumah tangga tapi nggak bisa ngatur mau perempuannya, ya, kalah mau perempuan. Iya, laki-laki senang mau perempuan, ya, tapi harus bisa istri kita atur. Sholatnya, ya kan, taatnya, anak-anak kita jadikan anak-anak soleh, ya, wal banin, anak-anak jadikan anak soleh itu, ya, karena anak ini merupakan, ya, daripada, ya, simpanan kita nanti di akhirat, ya. Kalau anak soleh itu nanti selalu mendoakan kita kalau kita sudah meninggal. 3 yang harus kita punya nih, ya, supaya kita punya tabungan nanti, punya, ya, apa ya, punya tabungan. Kalau kita meninggal nanti dia doain terus 3 harus punya kita nih. Kalau nggak punya rugi kita. Yang pertama anak soleh. Kalau anak soleh dia itu, kita udah meninggal, dia melakukan suatu perbuatan baik, kita dapat pahala, ya, nggak pakai baca Fatihah dulu buat bapaknya, kagak, hanya jangan ke masjid dapat pahala, dia punya ngaji dapat pahala. Itu kalau anaknya dididik menjadi anak soleh. Tapi kalau anaknya nggak soleh nanti kita ditarik ke neraka. Ya, maka didik anak-anak kita biar jadi anak-anak soleh. Kita meninggal dia pahala ngalir terus tuh, ya, sampai hari kiamat jalan terus. Akhirnya dosa kita kan bisa ketutup tuh, anak-anak soleh. Yang kedua amal jariah, jangan kagak punya amal jariah. Hidup ini banyak-banyak beramal jariah, ya, di masjid, di majelis salim, atau kita mewakafkan tanah buat masjid, ya. Rugi kalau kita nggak pernah beramal. Kenapa? Kalau kita udah mati, itu nanti amal itu akan mengalir terus, ya, mengalir terus. Itu, ya, kalau kita nggak punya amal, mati habis. Sudah, itu. Maka jangan pelit-pelit amal aja, ya. Tiap hari amal ke masjid, ya kan, mati yatim tiap hari. Ya, tiap pagi kan saya katakan, tiap pagi ada malaikat yang mendoakan tuh, Allah ma'ti munfikan halafa, ya Allah berikan keberkahan ganti yang banyak berlipat ganda kepada orang yang bersedekah pagi ini. Pagi sebelum ada kegiatan keaktifan kita ke masjid jalan. Kalau nggak di masjid kita di rumah berjamaahnya, ya. Orang perempuan kita taruh aja di kaleng. Tiap hari 2.000. Ya, pagi 2.000, pagi sebelum habis subuh 2.000.
Ntar Jumat suruh bawa lah ke masjid ya untuk Jumatan itu ya. Ini kita kadang-kadang kurang menyadari di Jumatan kadang-kadang mendadak ya. Mama mana duit rician bos bayar Jumat duit rician kan minta mau ke mall aja jutaan masjid nyarinya itu ya banyak beramal walaupun cuma 2.000 ya walaupun cuma 5.000 ya nah jadi kalau jalan siapin duit 5.000-an 10.000-an 2.000-an kalau di jalanan ada orang belum makan ya itu ya di masjid dia sedekah itu ya. Nah, jadi memang ya Allah katakan dalam diri kita ini ada hawa nafsu, ada kesenangan kepada perempuan, kepada anak ya, itu sayang. Semua orang pengen punya anak. Ya, hidup ini ya semuanya pengen punya anak. Dan ketika kalau ketemu teman kita ditanyain anak lu berapa? Enggak ditanya mobil lu berapa enggak, anak cucu berapa. Ya, dan itu satu kebanggaan ya. Tapi anak ini harus kita didik menjadi anak yang soleh. Kalau dia anak soleh, ya dia doakan kita, ya. Wal banin, wal qanatir muqantarati harta minaz zahabi wal fiddah, ya, emas perak harta, ya. Itu memang dalam diri setiap manusia senang, ya, punya kesenangan, punya hawa nafsu harta, emas perak, ya. Dia dagang, dia beli emas perak, ya. Tapi jangan sampai salah gunakan ya, kita punya duit ya, banyak keluarkan infaknya ya, kalau sudah sampai wal khail musamah wal khail musawamah udah kalau dulu kalau sekarang mobil ya, punya kijang semuanya pengen punya mobil orang gitu ya. Ya tapi syukuri kalau udah punya mobil pakai buat ke masjid pakai buat ngaji. Jangannya ke puncak mulu mobil. Semua ada kali ditanya itu nanti itu daerah masjid pergi ngaji. Ya. Jangan pakai jalan-jalan mulu gitu mobil. Ya. Itu ya musawamah kayak musawamah ya senang orang semuanya punya kendaraan ya orang semuanya pengen punya kendaraan gitu ya. Wal an'am ya punya binatang ternak ya pengen punya binatang ternak ya bisa dulu dinikahkan memang usahanya pada kambing ya entah pengen punya binatang ternak ya kalau kita sini mungkin bukan binatang ternak showroom kali biar punya showroom dia punya hatu kan udah cukup biar pengen hatu lagi punya showroom pengen gitu ya. Wal haras pengen punya kebun ya rumah pengen halamannya reparan ya pengen punya lebar pengen punya villa ya nah, itu semua ya memang ya itu adalah hanya kalau kita bahasa kita manusiawi semuanya pengen ya cuman kata Allah zalika mataul hayatid dunya itu semuanya adalah cuma dunia ya kalau kita nggak punya jangan pakai ya itu dunia yang banyak nggak bakal habis ya yang banyak banget dikumpulin nih belum sampai cukup itu doa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu dunia ya memang cuman pengennya doang pengen duit banyak pengen ini pengen ya padahal sedang banyaknya habis mati tinggal ditanya doang tadi akhirat iya tinggal ditanya di akhirat itu ya padahal kalau orang yang kaya orang yang banyak punya duit itu 500 tahun belakangan daripada orang-orang yang nggak punya duit orang miskin masuk surganya orang miskin udah masuk surga dia 500 tahun masih tanya terus ya udah 500 tahun baru datang tetangganya tanya ente kemana? Anda udah 500 tahun di sini.
Ya, ini ya, jadi harta tuh, ya kita jangan dunia boleh banyak para sahabat orang kaya semua, ya Abu Bakar, Umar, orang kaya semuanya, ya kalau sekarang ya miliaran kali, ya Utsman Affan wakafnya aja masih banyak miliaran, ya bukan orang miskin orang kaya tapi ya itu cuman harta mata wal hayatid dunia. Kalau ya disuruh sedekah tuh marwin hatab semuanya Rasul tanya buat apa, di mana kamu tinggalin buat apaan, buat besok. Kalau kita istilahnya tinggalin buat besok, kamu masih ada nggak? Kagak, udah semuanya ya. Apa yang kau tinggalin? Allah dan Rasulnya, hanya bersahdi pada Allah dan Umar bin Khattab tuh, bukan sedekahnya dikit, bukan banyak. Nah itu ya. Nah ini jadi, nah ya buat di sini ya tentang masalah ya dunia, orang semua dunia, tapi ya apa itu hanya mata hayat dunia, ya hanya ya kesenangan dunia saja. Maka manfaatkan, jadikan kesenangan dunia ini untuk kesenangan di akhirat, ya kesenangan dunia jadikan kesenangan di akhirat, ya kita punya mobil senang segala macam pakai buat ngaji, buat ibadah, ada tetangga sakit tolongin, jangan tetangga sakit diam aja punya mobil nggak bantuin, ya itu ya, jadikan dunia ini untuk kehidupan di akhirat, ya besok kita lanjutkan yang ketiga, ya mudah-mudahan ya ini dengan kita ngaji, kita taklim, ya kita bisa tingkatkan terus keimanan ketakwaan kita dan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Muhammad Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu sadana ashabi sayyidina Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la taswa wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u bi ridhak wa la taj'alni waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asyak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.